System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama kakak Gilang Sidra Mahendra dari kelas 3B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo, NIM 1921851. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi IPA yang ada pada buku tematik tema 8 kelas 5 Lingkungan Sahabat Kita, subtema 2 Perubahan Lingkungan, yang mana dalam subtema 2 terdapat materi yakni faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah berdoa, langsung saja kita ke materi. Namun sebelum kita membahas mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sebenarnya siklus air. Berikut paparannya. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaannya? Semoga baik ya. Dalam video ini kakak akan menjelaskan mengenai materi ilmu pengetahuan alam, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Namun sebelum kita membahas mengenai materi tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu siklus air terlebih dahulu. Siklus air atau biasa disebut dengan siklus hidrologi adalah siklus atau rangkaian kejadian yang berulang-ulang yang terjadi pada air. Siklus ini diantaranya penguapan atau evaporasi atau disebut juga transpirasi, pengembunan atau kondensasi, kemudian jatuhnya air ke tanah atau presipitasi, dan yang terakhir ada peresapan ke dalam tanah atau infiltrasi. Lalu bagaimana proses terjadinya siklus air? Proses siklus air diawali dengan berpindahnya air yang ada di bumi menuju udara dan atmosfer dalam bentuk uap. Proses tersebut dinamakan evaporasi atau penguapan. Semua air yang ada di atas bumi akan menguap. Proses ini dibantu oleh sinar matahari. Kemudian uap-uap tersebut berubah menjadi awan. Untuk air yang menguap namun tidak menjadi awan akan berubah menjadi tetes-tetes embun atau disebut juga dengan kondensasi. Ini disebabkan oleh penurunan suhu sebelum uap menjadi awan. Setelah menjadi awan, uap-uap tersebut kembali turun ke bumi, namun dalam bentuk air atau yang kita sebut sebagai hujan. Air hujan akan diserap oleh tanah. Proses ini disebut proses infiltrasi. Kemudian untuk air yang ada di dalam tanah akan menjadi air cadangan
sering kita sebut sebagai sumber mata air. Selain menjadi sumber mata air, air yang ada di dalam tanah juga menjadi makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan menyerap air yang ada di dalam tanah. Cadangan air akan selalu tersedia apabila daerah resapan air ada. Saat hujan melanda, air hujan akan diserap oleh akar-akar pepohonan, yang kemudian akar tersebut akan mencegah terjadinya longsor dan banjir. Dari uraian tersebut, hutan sangatlah penting karena hutan selain menyimpan cadangan air dan pencegah bencana alam. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air yang pertama adalah keadaan lingkungan atau kelestarian hutan. Saat ini sudah banyak penebangan liar atau bahkan pembakaran hutan secara liar yang berdampak pada gundulnya hutan-hutan dan berkurangnya wilayah-wilayah yang menyerap air hujan, sehingga pada saat hujan akan mengalami longsor dan banjir, dan pada saat musim kemarau akan mengalami kekeringan. Dapat disimpulkan bahwa faktor kedua dari siklus air adalah kegiatan manusia terhadap alam berupa penggundulan hutan. Selain penggundulan hutan, kegiatan manusia yang lainnya adalah pembuatan jalan raya yang berbahan beton ataupun berbahan aspal. Akibatnya, aspal dan beton tersebut menutupi pori-pori tanah, sehingga air hujan tidak dapat diserap oleh tanah karena terhalang oleh beton dan aspal tersebut, hingga menyebabkan bencana alam yang sering kita sebut sebagai banjir. Lalu, apa yang terjadi bila daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, maka cadangan air yang ada di bumi akan habis. Hal tersebut membuat air di sungai-sungai, bahkan di danau-danau akan menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan tingkat penguapan menjadi berkurang. Berkurangnya proses penguapan ini menyebabkan menurunnya tingkat penguapan. Menurunnya tingkat penguapan ini menyebabkan berkurangnya titik-titik pengendapan yang terjadi di awan. Akibatnya curah hujan pun kian menurun. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air yang pertama adalah keadaan lingkungan dan kelestarian hutan. Yang kedua adalah kegiatan manusia terhadap alam berupa penggundulan hutan. Faktor yang ketiga adalah pembangunan jalan yang menutup pori-pori tanah. Bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah memahami apa itu siklus air dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi atau belum, ada baiknya kita melakukan tes.
tidak terasa kita telah di penghujung acara. Namun sebelum kita berpisah, kita ucap hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan dibarengi dengan berdoa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf kakak akhiri. Bila hitam wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.